Sepasang suami istri dikejutkan oleh fakta miris kalau orang yang membantu mereka mencari anaknya yang hilang ternyata adalah orang yang sudah melenyapkan nyawa anak mereka. Mereka pun sama sekali nggak nyangka karena sudah membiarkan orang ini tuh sampai masuk ke dalam rumah dan dianggap keluarga sendiri. Bagaimana cerita selengkapnya? Dalam video ini kita akan membahas kasus yang jujur saja cukup mengganggu. Kasus ini terjadi di luar negeri, tapi ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Mari kita sama-sama belajar dari kasus ini. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Kasus ini terjadi di Manchester, Inggris pada tahun 1997. Kasus ini menimpa seorang anak laki-laki bernama Jamie Davis yang masih berusia 8 tahun. Jamie ini adalah anak tengah dari 4 bersaudara. Di mata keluarganya, Jamie ini dikenal sebagai seorang anak laki-laki yang manis, cerdas, dan ceria. Banyak banget orang yang gemes sama Jamie karena kenakalannya itu benar-benar menggemaskan. Bahkan, satu hal yang paling diingat orang-orang tentang Jamie ini adalah badannya tuh mungil sekali. Katanya tuh saking mungilnya, baju anak umur 6-7 tahun aja tuh masih muat di badannya si Jamie. Ibu Jamie yang namanya Karen itu menggambarkan Jamie sebagai anak laki-laki yang menggemaskan tapi juga agak rapuh. Karena si Jamie ini takut gelap dan juga ya masih ada ketakutan-ketakutan anak kecil pada umumnya. Nah, waktu itu ibunya Jamie ini sedang berulang tahun. Dan sebagai anak yang baik, Jamie ini mau ngasih hadiah spesial ke ibunya. Pada saat itu Jamie tuh pengen ngasih kejutan. Waktu itu Jamie bilang, nanti pokoknya rencananya gini nih, aku tuh bakalan pamit ke ibuku kalau misalkan aku mau pergi main. Padahal aku mau diam-diam nih naik bus, lalu aku nanti akan beli hadiah buat ibuku. Supaya nanti begitu aku pulang, aku kasih, ibuku pasti akan terkejut dan senang sekali. Nah jujur aja niatnya Jamie ini mulia banget ya. Karena dia tuh pengen jadikan ya ulang tahun ibunya ini ya penuh kejutan sampai ibunya ini ngerasa bahagia. Jadi Jamie pengen ngasih hadiah yang sangat-sangat spesial. Di hari H, secara rencana Jamie ini pamit main ke ibunya. Dia pergilah naik bus untuk pergi ke toko hadiah. Tapi nggak ada yang tahu kok pada saat Jamie ini naik bus, itulah saat terakhir di mana orang melihat Jamie dalam keadaan hidup. Dan Jamie itu naik bus karena dekat rumahnya itu kebetulan nggak ada toko hadiah yang buka. Dan dia pengen kayak naik bus itu supaya dia bisa ngeliat lebih banyak toko. Jadi dia bisa lebih banyak nih milih-milih hadiah buat ibunya. Dan sama sekali nggak ada yang nyangka, waktu si Jamie ini naik bus rute 129 yang membawa dia itu ke pusat kota Manchester, itulah terakhir kalinya Jamie kelihatan dalam keadaan hidup. Karena setelah itu sampai malam, Jamie sama sekali nggak pulang ke rumahnya. Keluarga Jamie ini sadar karena waktu mereka sedang makan malam, itu tiba-tiba mereka ngeliat loh, si Jamie mana nih? Biasa jam segini dia sudah ada di rumah. Apa dia kasihkan main? Tapi nggak mungkin, ini langit udah mulai gelap loh. Si Jamie kan takut gelap. Dengan sangat khawatir ya orang tuanya Jamie dibantu beberapa orang tangga lain, mereka cari-cari si Jamie ke sekitaran rumah mereka. Ditanyain lah ada yang lihat Jamie nggak, tapi sama sekali nggak ada yang ngeliat. Sampai akhirnya mereka begitu khawatir, mereka pun lapor ke pihak yang berwenang. Ketika berita kehilangannya Jamie ini kemudian diterima oleh pihak yang berwenang yang disiarkan, kasus ini menarik banyak sekali perhatian. Karena saat itu disiarkan oleh berbagai media, ada seorang laki-laki berusia 8 tahun yang nggak diketahui di mana keberadaannya. Semua orang di kota Manchester ikutan mencari keberadaan si Jamie ini. Mereka semua khawatir, apalagi mendengar kok Jamie ini anaknya sangat-sangat rapuh. Sampai tiba-tiba ada seorang pengemudi bus yang namanya Darren berusia 28 tahun. Dia tuh ngaku kok dia sempat melihat Jamie. Darren datang ke tempat keluarganya Jamie. Dia bilang, saya ingat nih, anak ini tuh pernah naik bus yang saya kendarai, itu agak cukup lama juga. Sampai akhirnya saya perhatiin, terus anak ini kok sendirian. Si Darren ini dengan penuh empati, dia bilang, saya menyesal sekali. Coba waktu itu anak ini saya tegur, tapi waktu itu kan saya sedang konsentrasi mengemudikan bus.
Dan saat itu si Darren yang katanya ya didorong dengan rasa bersalahnya tadi, dia pun ya secara sukarela dia mau membantu mencari Jamie. Dan pencarian dilakukan oleh Darren ini secara intens dan saking intensnya sampai Darren ini mengabaikan pekerjaannya dan fokus untuk mencari di mana Jamie. Otomatis lama-kelamaan dia jadi dekat dengan keluarga Jamie. Karena si Darren ini nggak cuman ya membantu mencari Jamie, tapi juga menguatkan keluarga Jamie, terutama ayah sama ibunya. Darren selalu bilang, saya yakin Jamie pasti masih hidup. Karena gini, misalkan Jamie sudah nggak ada, sudah meninggal dunia, sudah pasti jasadnya ditemukan ya beberapa hari sebelum ini. Pokoknya saya yakin Jamie masih hidup. Bahkan si Darren ini secara nggak resmi, dia akhirnya menjadi juru bicara keluarganya Jamie. Waktu misalkan ditanyai oleh media, mulai dari televisi sampai radio, selalu Darren yang maju untuk bicara. Karena gimana pun juga kedua orang tuanya Jamie ini sangat-sangat terpukul, kepikiran anak mereka sampai kadang-kadang mereka nggak sanggup untuk ngomong ke media. Tapi semakin banyak Darren ini bicara ke media, justru semakin banyak kejanggalan yang mulai kelihatan. Dan kejanggalan ini akhirnya tercium oleh pihak yang berwenang. Yang pertama, Darren ini ngaku waktu Jamie ini naik ke busnya, Jamie itu membeli tiket terusan bus. Padahal di Manchester itu ada aturan, kalau yang namanya anak-anak itu nggak boleh beli tiket terusan tadi sendirian, harus dampingi sama orang tua. Kemudian waktu itu pihak yang berwenang kan mesti cari latar belakang si Darren ini. Darren ini siapa ya? Kok dia segitu ya care-nya sama keluarganya Jamie, sampai bisa dibilang kok keprihatinannya itu berlebihan. Dan bahkan ya dia yang bilang Darren tuh kok kayak terobsesi ya sama kasus ini. Apa bener cuman gara-gara dia merasa bersalah? Nah, pihak yang berwenang kemudian menyelidiki berkas-berkas Darren di perusahaan bus tempat si Darren ini bekerja. Dia lihatlah nomor telepon dari orang-orang yang merekomendasikan Darren sebagai petugas di situ. Tapi semua nomor telepon itu adalah nomor telepon palsu. Waktu dihubungi sama sekali nggak tersambung. Cuman ada satu nomor yang kemudian tersambung, dan nomor itu adalah salah seorang teman Darren yang adalah residivis karena dia pernah terlibat kasus kekerasan seksual pada anak. Seiring berjalannya waktu, obsesi Darren terhadap kasus ini itu semakin kuat dan semakin nyata. Bahkan nih, Darren itu memutuskan untuk pindah ke keluarga si Jamie. Padahal saat itu Darren sudah menikah dan istrinya ini dalam keadaan hamil. Dan dari pekerjaannya akhirnya si Darren ini diberhentikan. Karena Darren itu sudah mengabaikan jadwal bekerjanya karena terlalu sibuk mengurusi kasusnya Jamie. Dan hal ini semakin lama itu malah semakin menimbulkan kecurigaan dari pihak yang berwenang. Tapi yang namanya kecurigaan saja itu nggak cukup bagi pihak yang berwenang untuk kemudian menangkap si Darren. Pihak yang berwenang kemudian mencoba meneliti secara seksama dimulai dari halte bus tempat si Jamie ini berangkat. Karena di situ memang ada rekaman CCTV. Dan saat itulah waktu mereka melihat rekaman CCTV, kelihatan kalau si Jamie ini ada di halte bus dan sama si Darren ini dibujuk-bujuk. Kayak ngomong sesuatu yang dekat sekali sampai si Jamie ini sempat diusap-usap kepalanya sama si Darren. Padahal Darren tadi kan bilang kok dia baru sadar si Jamie ini ketika Jamie ini masuk ke dalam busnya. Dan mereka sudah ketemu di halte bus itu. Dan setelah si Darren ini membujuk-bujuk Jamie, Jamie pun dibawa masuk ke busnya si Darren. Gara-gara ada rekaman CCTV ini, akhirnya Darren dibawa ke kantor pihak yang berwenang untuk diminta keterangan. Tapi sudah bisa ditebak si Darren ini menyangkal semua tuduhan yang diberikan ke dia. Dan bahkan orang tuanya Jamie juga membelain si Darren mati-matian. Mereka tuh agak marah sama pihak yang berwenang. Mereka bilang, kalian ini gimana sih? Masa orang sebaik Darren ini kalian curigai? Kami loh sebagai orang tuanya sama sekali nggak mungkin berpikir kalau Darren laki-laki yang baik ini yang sudah kami anggap keluarga kami ini bisa jadi tersangka. Dan atas dasar ini pihak yang berwenang tahu kalau mereka harus mencari bukti yang lebih konkret lagi. Dan akhirnya titik terang pun datang ketika pihak yang berwenang setempat mendapat telepon dari beberapa orang anak di bawah umur. Anak-anak di bawah umur ini menelepon pihak yang berwenang dan meminta tolong identitas kami disamarkan. Kami mau cerita tentang bagaimana pengalaman kami dengan si laki-laki bernama Darren ini. Dan hampir semua anak ini bilang kalau Darren ini adalah orang yang sangat-sangat menyeramkan. Para anak-anak ini hampir menjadi korban kengerian yang dilakukan oleh Darren. Dan pernyataan semua anak ini tuh hampir sama. Katanya Darren itu selalu membawa mereka ke sebuah hutan yang agak-agak gelap. Nah di situ Darren selalu bilang, kamu tahu nggak? Di situ loh, Jamie itu ada di situ. Yuk bantu aku nyariin dia yuk.
Nah, untungnya saat itu para anak remaja ini langsung lari karena mereka sadar ada yang nggak beres. Dan bahkan kakaknya Jamie yang bernama John itu juga pernah diajak ke hutan tersebut. Si John ini cerita kalau si Darren pernah ngajak si John datang ke hutan tersebut. Nah, di situ si Darren ngasih si John ini rokok. Selama si John sedang merokok, si Darren ini bilang, "Kamu tahu nggak sih, sekarang itu adik kamu ada di sini. Kalau kamu nggak menurut, kamu nggak jadi anak baik, kamu akan berakhir di sini juga." Dan Darren itu di saat yang bersamaan dia juga bersikap royal luar biasa ke si John. Si John dibelikan sepeda, sepatu baru, hadiah-hadiah lain. Dan itu sama sekali nggak membuat orang tuanya si John ini curiga. Atas keterangan tadi, akhirnya pihak yang berwajib memutuskan untuk melakukan pencarian secara intens di hutan tersebut. Dan setelah melakukan pencarian selama 5 bulan, akhirnya jasad Jamie pun ditemukan, namun tubuhnya sudah dalam keadaan tidak utuh. Awalnya pihak yang berwajib itu menemukan ada tulang rahang yang dibalut dengan kaos yang warnanya itu sama dengan kaos yang terakhir kali dipakai Jamie pada saat dia masih hidup. Pihak yang berwajib terus-menerus melakukan pencarian dan akhirnya mereka menemukan beberapa lagi potongan tubuh Jamie yang terpencar di area hutan tersebut. Potongan-potongan tubuh tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis forensik. Dokter spesialis forensik yang memeriksa jasadnya Jamie tidak bisa menentukan apa penyebab Jamie ini kehilangan nyawanya. Karena saat itu jasad Jamie sudah mengalami pembusukan lanjut sampai hanya tinggal tulang belulang. Jaring lunaknya itu sudah hancur. Dan tidak semua bagian jasad Jamie itu bisa ditemukan. Apa ini karena Darren itu sempat memotong-motong tubuh Jamie setelah menghilangkan nyawanya? Dari keterangan dokter yang memeriksa, katanya potongan jasad Jamie ini terpencar diduga karena memang dimangsa oleh hewan liar. Karena lagi-lagi tidak semua potongan tubuhnya tadi bisa ketemu. Tapi juga ada dugaan kuat kalau misalnya si Darren ini beberapa kali kembali ke tempat jasadnya Jamie. Dan saat itu kan jasadnya Jamie mulai membusuk, otomatis ya lebih mudah terlepas-lepas. Dan kemudian sama Darren dipisah-pisahkanlah potongan tubuhnya si Jamie tadi dan disebarkan ke seantero hutan. Pokoknya si Darren ini intinya ingin memastikan kalau Jamie tidak bisa ditemukan. Dari potongan rahang bayi ditemukan tadi, bisa disimpulkan kalau ini adalah potongan rahang dari anak berjenis kelamin laki-laki. Dari bentuknya, dagunya itu bentuk segi 4, khas banget sama jenis kelamin laki-laki, dan sudut rahang bawahnya itu lebih lancip, hampir 90 derajat. Dan lekukan di rahang bawahnya itu sisi belakang itu sampai membentuk sudut. Setelah itu juga dilakukan tes DNA dan kromosomnya itu kromosom XY, menunjukkan ini jenis kelaminnya laki-laki. Dan dari rahang tadi juga bisa ditentukan kalau ini dari ras Caucasia, karena dagunya itu khas sekali bentuknya tumpul, dan rahangnya ini khas sekali anak laki-laki Caucasia. Dan hasil pemeriksaan oleh kedokter gigi forensik ditemukan kalau rahang bawah yang ditemukan ini masih ada gigi susunya. Bisa disimpulkan kalau usia korban ini masih di bawah 12 tahun. Dan ketika dilakukan hasil DNA, itu akhirnya dikonfirmasikan kalau memang tulang belulang yang ditemukan ini adalah tulang belulang milik Jamie. Dan ahli psikologi forensik mengatakan kalau Darren itu seperti terobsesi dengan tempat dan menghilangkan nyawa Jamie. Kok ya kenapa sih si Darren ini ya sempat ngajak beberapa orang ke hutan tersebut? Kenapa dia nggak jauh-jauh? Kenapa kok dia ngerasa pengen nunjukin ke orang-orang nih, di sini loh aku sudah menyembunyikan jasadnya si Jamie. Pihak yang berwenang juga bilang kalau tempat Jamie ditemukan itu adalah daerah yang sangat terpencil. Nggak mungkinlah daerah tersebut ditemukan secara nggak sengaja. Sudah jelas sekali kalau Darren sudah merencanakan tindakannya ini dengan sangat-sangat matang. Dan setiap kali Darren ini melihat si hutan ini, Darren tuh tahu kalau Jamie masih ada dalam sana. Darren merasa yakin kalau Jamie tidak akan pernah ditemukan. Dan anggapan kalau si Darren sudah melakukan kejahatan yang sempurna, itu jadi kayak semacam penghargaan atas apa yang sudah dilakukan Darren terhadap Jamie. Dan ini adalah puncak dari fantasinya si Darren. Akhirnya pihak yang berwenang berhasil menangkap Darren setelah didukung dengan beberapa kesaksian dan juga pernyataan Darren yang juga malah memberatkan dirinya sendiri. Selama di persidangan, si Darren ini mengaku dia nggak bersalah. Padahal udah banyak sekali kesaksian dari orang-orang yang ngasih tahu kok Darren ini adalah orang yang punya gangguan kejiwaan. Seakan-akan terobsesi dengan hutan itu dan juga kepada anak-anak di bawah umur.
Nah, lebih parahnya lagi nih, si Darren sempat memanipulasi juri dengan mengatakan kalau keluarganya Jamie itu tidak sebahagia yang kelihatan dari luar. Dengan frontal, Darren ini menyatakan dia menuduh ayahnya si Jamie itu sering menggunakan kekerasan berlebih pada Jamie dan juga ke ibunya. Dan gara-gara ini, katanya si Darren, ibunya si Jamie ini jadi merasa tergantung pada si Darren. Dan setelah itu, katanya si Darren, dia sempat juga punya hubungan gelap dengan ibunya Jamie. Segitu parahnya ya si Darren ini mencoba memanipulasi bukti. Tapi untungnya pernyataan Darren yang sangat absurd tadi dibantah oleh keluarganya Jamie. Keluarganya Jamie balik menyerang Darren dengan mengatakan belakangan ini sikap Darren memang semakin aneh. Darren ini seakan-akan obsesinya berubah. Dari kasus kehilangan Jamie, si Darren ini jadi pengen menjadi bagian dari keluarganya si Jamie. Dan bahkan si Darren ini terang-terangan bilang kalau dia sudah menjadi bagian dari keluarga besarnya Jamie. Ada juga dugaan kalau Darren ini memang mengincar kakak laki-lakinya Jamie yang namanya John. Itu tadi udah dikasih hadiah, terus juga didekati, dan juga sampai si John ini dibawa ke hutan tempat Darren menyembunyikan jasadnya Jamie. Kalau dilihat dari keadaan mentalnya Darren yang sangat membahayakan ini, pihak yang berwenang bilang kalau dengan tertangkapnya Darren, mereka sudah menyetop anak-anak lain jadi korbannya si Darren. Karena memang ada potensi kalau Darren ini bisa menjadi seorang pembunuh berantai. Saking ribetnya kasus ini, saking kompleksnya, persidangan berlangsung sampai 2 tahun lebih. Tapi pada tahun 1999 akhirnya Darren mengakui semua perbuatannya, bahwa dialah yang sudah dengan sangat teganya melenyapkan nyawa Jamie. Dan Darren pun dijatuhi hukuman. Dan gak tanggung-tanggung, hukuman Darren adalah penjara seumur hidup dengan minimum penjara 25 tahun. Dan pada tahun 2014 sebenarnya Darren ini sudah mencoba mengajukan banding, tapi para juri sudah jelas menolak karena mereka nggak mau kalau dengan si Darren ini bebas nanti akan ada Jamie berikutnya. Kasus Jamie tadi adalah gambaran nyata dari kata-kata orang terdekat bisa menjadi bahaya yang terdekat. Pada kasus tadi, Darren yang sudah mengambil hati keluarganya Jamie, bahkan sampai dipercaya yang dianggap sebagai keluarga, adalah orang yang sudah melenyapkan nyawa Jamie. Kita harus berhati-hati dalam menjaga anak-anak kita dari siapapun. Saya harap kasus ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video saya. Silakan like, share, dan subscribe.